البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Syekh Abdul Khaliq As-Sabahullah, seperti biasanya hadis yang terakhir kemarin kita ambil, setorkan terlebih dahulu, yaitu hadis anjuran dan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar ketika orang dalam keadaan safar di malam hari hendaknya menjauhkan diri bermalam di jalan raya. Sudah kami sebutkan dan juga kami bacakan tentang kenapa dilarang orang ketika safar di malam hari kemudian istirahat di jalan raya, karena biasanya di jalan raya barakallahu fikum kadangkala ada orang yang berkendaraan yang lain, dikhawatirkan nanti ketabrak, atau kalau zaman dahulu orang bermalam tidurnya bukan dalam mobil, ya mungkin barakallahu fikum di tanah atau yang ada di situ, sehingga dikhawatirkan nanti ada binatang-binatang yang berbisa. Kalau malam hari mereka lewat, mereka mencari makanan, dikhawatirkan terganggu, tersengat oleh binatang tadi. Kesimpulannya, kalau zaman sekarang hatta walaupun banyak mobil, kendaraan atau yang semisalnya, kalau istirahat bermalam di tengah jalan raya atau pinggir jalan raya yang sifatnya membahayakan dihindari. Karena zaman sekarang sudah ada istilahnya, kalau orang capek ada rest area gitu ya, istirahat bisa, atau pom bensin, paham ya? Itu bisa untuk istirahat juga. Dan kalau zaman sekarang pun di pinggir jalan kira-kira istirahat lebih aman, karena kalau dalam mobil itu insyaallah enggak ada binatang-binatang yang kira-kira barakallahu fikum mengganggu atau dikhawatirkan kena sengatannya atau yang semisalnya. Walaupun demikian tetap berhati-hati, karena yang namanya malam hari ya. Kemarin sebutkan dikhawatirkan ada orang yang naik mobil dengan kecepatan yang sangat cepat, akhirnya ngantuk sopirnya dan akhirnya tertabrak. Disebutkan penjelasannya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Tafadhal, hadis setorkan. Antum? Apa? Antum? Bismillah. Ayo. Sudah. Hadis yang terakhir kemarin. Belum. Ayo berdiri ya, bismillah. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal. Ya, bismillah.
Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Fadhal. Naam, barakallahu fiik. Ahsant. Fadhal. Fadhal. Ayo, bismillah. Naam, barakallahu fiik. Ayo. Fadhal. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Antum hafal, akh? Hafal antum? Ayo. Bismillah. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsantum, barakallahu fiik. Antum hafal, akh? Hah? Belum? La ba'as. Fadhal, al-akh. Fadhal. Antum hafal? Hafal? Hah? Bang? Bismillah. Bismillah. Qala Syekh rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safartum qala idza safartum fil hisbi fa'tul ibil Apa? fa'tul ibil Haddaha min al-ard wa idza safartum fis sanah Apa? Fabadiru bihadikha wa idza arastum fajtanibu tariq fa innaha turuqud dawab wa ma'wal dawab billahi wa muslim. Naam, barakallahu fiik. Ahsan. Tafadhal.
فبادروا بمنكها وإذا أرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بغير غرض. Naam, barakallahu fiik. Ahsan. Ayo, bismillah, tafadhal. Ayo. Fa innaha turuqud dawabi. Ha? Apa? Wa ma'wa. Ayo ma'wa. Ayo, rawahu. Naam, barakallahu fiik. Sudah siap? Bismillah. Apa? Fa inna turuqud dawabi. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Apa? Tafadhal, bismillah. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Ayo, bismillah. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Ayo, bismillah. Ayo. Rawahu. Wa na'am, barakallahu fikum. Antum sudah hafal, Akh Muhammad? Belum mampu menghafal ya? Nanti kapan-kapan dihafal ya. Na'am, barakallahu fik. Jadi hadis ini kemarin sudah kami jelaskan dan juga disebutkan oleh na'am, barakallahu fikum, penyarahnya Syekh Abdul Khaliq As-Sabahullah mengenai beberapa perkara. Ketika safar jangan lupa memberikan hak kendaraannya. Kalau zaman dahulu onta, haknya diantaranya ya kalau melewati padang rumput dikasih rumput, kasih makan, kasih minum. Kalau zaman sekarang mobil, motor, haknya apa? Bensin, ban yang gembos ya dikasih angin, seperti itu. Kemudian ketika safar di musim panas dan kemarau diperintahkan untuk segera barakallahu fikum menyegerakan safarnya. Karena kemarin kita lewati biasanya barakallahu fikum ketika safar di waktu kemarau atau panas itu orang mudah untuk capek, mudah untuk letih, sehingga diperintahkan untuk segera. Walaupun di sana ada lafaz yang lebih umum, yaitu safar itu adalah qit'atun minal adzab, potongan daripada siksa atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin juga disebutkan apabila bermalam, arastum itu singgah di malam hari untuk istirahat, ta'ris, an-nuzul fi awakhiril lail lin-naum war-rahah,
yaitu singgah di malam hari, di akhir malam untuk istirahat dan tidur. Upayakan menjauhi jalan raya. Kalau zaman waktu itu orang kalau istirahat kan ya namanya kendaraannya onta atau keledai atau misalkan kuda, itu kan nggak mungkin. Taruhlah istirahat di atas itu kan sangat tidak memungkinkan lah, walaupun bisa tapi kan nggak leluasa, harus turun, harus jalan, itu dihindari. Kalau waktu itu kan seperti itu, karena jalan tersebut itu jalan untuk dilewatinya binatang-binatang berbisa, dan juga terkadang dilewati barakallahu fikum binatang-binatang atau hewan-hewan yang buas yang akan mencari makanan, dikhawatirkan dia terkena gangguannya. Naam. Langsung saja kita baca pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allif wa sabahullah khamisan, yang kelima, al-ishrun an-nabawiyyah fil adab al-islamiyah. Perhatikan baik-baik kitabnya ya. Kata beliau, 20 hadis Nabi berkaitan masalah adab-adab di dalam agama Islam ini. Karena memang Rasulullah SAW diutus diantaranya apa? Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana perkataan beliau alaihissalatu wassalam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahkan sebutkan suatu ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya mengenai bagaimana akhlaknya Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa kana khuluquhul Quran. Akhlaknya beliau itu Al-Qur'an. Maksudnya beliau apa? Nah, barakallahu fikum, mengerjakan dan mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an. Itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang dalam kondisi seperti itu aja yang bisa dikatakan beliau adalah pemegang kunci surga, diampuni dosanya, nah barakallahu fikum, diampuni dosa-dosanya, nah kemudian dijamin dengan jaminan yang sangat luar biasa dengan surga atau yang semisalnya. Beliau istighfar dalam sehari berapa? Aktsar min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat yang lain mi'ata marrah, 100 kali. Menunjukkan bahwasanya apa? Kita yang bukan nabi, bukan rasul, bukan pula sahabat, bukan pula tabi'in, bukan pula atba'ut tabi'in, kita jauh dari zamannya atba'ut tabi'in, tentunya harus lebih banyak lagi. Walaupun tidak harus kita tampakkan di hadapan manusia istighfarnya. Paham ya? Ya ketika habis sholat atau ketika habis qiyamul lail berdoa istighfar, atau ketika di perjalanan. Istighfar itu kan enggak harus habis sholat. Perjalanan, mungkin lagi perjalanan pulang kerja, atau mungkin lagi barakallahu fikum mengendarai motor atau semisal, istighfar, astaghfirullah atubu ilaih. Astaghfirullah atubu ilaih misalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, adab dan akhlak yang mulia yang beliau contohkan kepada umatnya sangat banyak sekali. Kita lihat dulu. Qala Allah Ta'ala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada di hadapan kalian pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik, suri tauladan yang bagus, panutan yang bagus. Tapi hal tersebut akan bisa dinilai, akan bisa dimiliki, akan bisa diraih, akan bisa dimengerti oleh siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Orang yang mau mengharapkan perjumpaan Allah dan juga apa? Hari akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, orang yang mau mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan banyak. Karena banyak orang yang lalai. Paham ya? Tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, padahal dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa? Keberuntungan. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian juga jaminannya surga. Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang yang berzikir, laki-laki maupun wanita, banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, jaminannya adalah surga. Kemudian juga apa? Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia hatinya itu tenang insyaallah biidznillah. Paham ya? Karena dari terlewati hati tenang bukan banyaknya harta, bukan karena tingginya jabatan, bukan karena pendapatan atau penghasilan yang banyak, bukan, tapi banyaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sifatnya orang-orang yang beriman. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum
bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apa? Yang mereka tenang hati mereka dengan zikir kepada Allah Ta'ala, bukan dengan banyaknya harta. Karena kalau kita saksikan banyak orang yang punya harta banyak, melimpah hartanya, em-eman, jutaan, tapi mereka bingung mau disimpan di mana. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Mereka menyimpannya di tempat-tempat ribawiyah, waliyadzubillah. Faham ya? Tapi kalau dengan zikir, apa kata Allah Ta'ala tadi? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah Ta'ala hati itu tenang. Ala di sini di dalam ilmu bahasa Arab barakallahu fikum memberikan faedah hasr, pembatasan. Paham ya? Nah, maksudnya hanya benar-benar dengan zikir kepada Allah Ta'ala hati itu tenang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi disebutkan di sini di samping orang yang mengharapkan perjumpaan Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharapkan barakallahu fikum bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak, dan orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala dengan zikir yang banyak, mereka adalah orang-orang yang akan apa? Yang akan bisa mengambil teladan, mengambil panutan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena banyak orang yang cinta Allah, cinta Rasul, ngakunya saja. Paham ya? Sampai slogannya itu bukan sekedar tulisan-tulisan di buku tulis, bukan, jaket pun ada. Jamura katanya. Tahu Jamura? Belakangnya Jamura. Jamaah Muji Rasul. Paham ya? Singkatannya Jamura. Tapi amalannya bid'ah. Paham ya? Suka tahlilan 7 hari orang meninggal dunia, tahlilan 100 harian, sewonan, pasang batu nisan, tapi Masya Allah Jamura, Jamaah Muji Rasul. Allah musta'an. Atau disebut di daerah Jawa Barat sana Majelis Rasulullah. Majelis Rasulullah atau misalnya. Jadi kita katakan bukan sekedar ungkapan cinta saja, tapi amalannya. Upayakan amalannya harus mencocoki sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Paham ya? Nah, karena kalau cuman pengakuan cinta, banyak orang yang ngomong aku cinta Allah, cinta Rasul, tapi amalannya, prakteknya itu yang perlu dikondisikan, perlu diperhatikan. Sampai ada ungkapan pantun yang sangat bagus. Apa pantunnya itu? Bukti jujurnya pengakuan cinta kepada Rasulullah SAW harus mentaatinya. Bukan sekedar apa? Bukan sekedar ungkapan atau ucapan saja. Ingat pantunnya antum? Sebutkan. Innal apa? Innal muhibba. Ayo na'am, ahsan. Law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Artinya apa? Kalau seandainya cintamu itu benar-benar tulus dan jujur, niscaya kamu akan mentaatinya. Dikarenakan apa? Dikarenakan orang yang mencintai, dia akan senantiasa mentaati orang yang dia cintai. Jadi kalau orang mencintai seseorang, dia akan mentaati apa yang diperintahkan orang yang dia cintai. Itu dalam hal dunia aja seperti itu kan. Kalau udah cinta sama seseorang itu dia ngomong apa aja turutin itu ya. Nah, barakallahu fikum, sampai orang-orang yang jauh dari ilmu, orang awam, yang mereka kadang sudah terlanjur cinta, senang dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, pasangan A sama B, bukan mahramnya dia. A bilang sama si B, kalau kamu benar cinta sama aku, katanya, masuk sumur beneran dia. Paham ya? Karena sudah cinta tadi itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Seringnya yang namanya orang itu cinta dengan orang lain itu mentaati apa yang diperintahkan oleh orang yang dia cintai. Nah, di sini syahidnya dalam pantun tadi itu, kalau ungkapan cinta tersebut itu benar dan jujur, taati. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena bukti cintanya dia kepada Allah Ta'ala harus mentaati siapa? Mentaati Rasulullah SAW dan mengikuti Rasulullah SAW alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah sesungguhnya jika kalian itu benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW, niscaya Allah Taala akan mencintai kalian. Ikhwani fi din, azzani wa azakumullah wa barakallahu fikum. Jadi mencintai Rasulullah SAW bukan sekedar ungkapan atau ucapan, tapi dibuktikan dengan apa? Dengan amalan
Nah, dengan perbuatan sebagaimana ketika orang mengaku ahlus sunnah, mengaku dirinya adalah sunni salafi, bukan sekedar slogan, bukan sekedar sablonan di belakang apa? Kaosnya, jaketnya, sablon sunni salafi, paham ya? Istiqomah atau semisalnya, akhirnya apa? Tapi orangnya menyimpang, jangan. Paham ya? Yang jadikan patokan apa kemarin? Yang jadi patokan apa kemarin? Istiqomahnya itu bukan sekedar tulisan, tapi amalan, keyakinan dan ucapannya. Qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Ucapan, amalan, keyakinannya. Kalau cuma slogan banyak kan sekarang. Slogan diperjualbelikan, masker ada slogannya, RII ini maskernya. Paham ya? Radio Islam Indonesia. Kalau punya negara kita kan RRI. Ini ada negara yang niru-niru tulisannya bukan RRI tapi RII. Paham ya? Nah, Radio Islam Indonesia. Allah musta'an. Atau ada yang lain lagi. Gantungan kunci ada juga ada slogannya RII. Atau AT, anti terorisme. Wah, Allah musta'an. Enggak perlu barakallahu fikum, yang penting prakteknya, amalannya, slogan-slogan tadi itu tidak dibutuhkan. Paham ya? Lah itu sampai ke mobil di belakang itu ada slogannya juga. Wah, Radio Islam Indonesia, Salafi Indonesia. Allah musta'an. Ini praktek amalannya, Allah musta'an. Dakwah dengan minta-minta. Dakwah dengan apa? Nah, barakallahu fikum, membangun di atas naungan yayasan. Ada yang berorganisasi, ada yang berdakwah dengan gambar makhluk bernyawa. Mobilnya besar, belakangnya Roja TV. Allahul musta'an, sallallahu yahdihum. Kita lanjutkan barakallahu fikum, sekedar selingan sebagai motivasi bahwasanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang wajib, perkara yang harus, bukan sekedar ucapan atau ungkapan tapi praktek amalannya barakallahu fiik. Kita lihat hadisnya. Qala al-mu'allif asbahullah. Perhatikan hadis yang pertama, adabul masyi ila shalah. Sekarang adab berjalan menuju salat. Jadi kalau orang menghadiri salat itu lari atau jalan pelan-pelan atau bagaimana? Nah, barakallahu fikum, cara yang tepat atau adabnya bagaimana kita lihat sini. Kata beliau, adabul masyi ila shalah, adab berjalan menuju salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Abu Hurairah siapa namanya? Antum? Siapa namanya Abu Hurairah? Tahu belum? Belum? Ayo nanti dikasih tahu nanti ya. Siapa namanya Abu Hurairah? Akh Muhammad Ridha. Siapa? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, ya. Upayakan tercatat itu ya. Termasuk sahabat yang mulia, termasuk paling banyak meriwayatkan hadis, nomor 1 bahkan. Paham ya? Sampai-sampai dikumpulkan dalam pantun yang terulang-ulang biar tambah melekat di benak antum semuanya sebutan pantunnya dengan suara yang lantang dan keras, jelas. Paham ya? Antum. Pantun yang berisikan tentang para sahabat yang paling banyak periwayatannya. Naam, nomor 1 Abu Hurairah. Wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yali Ibnu Umar. Abu Hurairah yali Ibnu Umar. Wa Anasun wal habru kal Khudri. Wa Jabirun wa zaujatun Nabiyyi. Paham ya? Itu upayakan dikondisikan nanti dihafal. Karena sering muncul dalam kitab mustalah atau dalam kitab-kitab yang lain mengenai beberapa sahabat yang paling banyak periwayatannya. Nomor 1 dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Naam. Untuk mengenai biografinya sudah kita lewati pada pertemuan yang telah lalu, kita lanjutkan hadisnya aja. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, idza uqimatis salatu fala ta'tuha tas'aun wa'tuha tamshun, 'alaikum sakinah, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu, muttafaqun alaih. Perhatikan hadisnya ya. Hadis yang mulia ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW menyatakan, idza uqimatis salatu fala ta'tuha tas'aun wa'tuha tamshun. Masyaallah. Apabila salat sudah ditegakkan salat, sudah dikumandangkan iqamatus shalah, qad qamatus shalah, qad qamatus shalah, sudah ditegakkan salat, Allahu akbar. Nah, antum
mendatangi salat itu bagaimana caranya? Fala ta'tuha tas'au, jangan kalian mendatangi dalam kondisi lari. Paham ya? Lari. Buru-buru. Kenapa kok dilarang hal tersebut? Karena biasanya kalau orang buru-buru lari, itu sampai tujuannya salatnya enggak tenang. Ya enggak? Allahu Akbar. Wah, kondisinya dalam keadaan apa kalau bahasa Jawanya? Menggeh-menggeh. Paham ya? Ngos-ngosan. Paham ya? Nafasnya enggak teratur. Baca Al-Fatihah kan bolak-balik ya karena kondisinya apa? Tidak tenang tadi itu. Jadi upayakan posisinya apa? Wa'tuha tamshun. Nah ini. Datangilah salat tersebut dalam kondisi kalian berjalan. Maksudnya berjalan di sini ya santai, mendatanginya itu santai gitu loh. Enggak terburu-buru, enggak juga menunda. Begitu dengar adzan ya mungkin langsung mengkondisikan keadaannya sehingga datangnya santai, tenang sampai tujuan pun apa? Salat belum ditegakkan misalkan masih enak. Beda kalau halnya dia nunggu di pemandangan iqamah dulu, rumahnya agak jauh. Dia datang buru-buru. Itu nanti biasanya salatnya enggak tenang. Nah, kalau salatnya enggak tenang, nanti sudah mengurangi dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan terkurangi apa? Nah, barakallahu fikum kekhusyuannya atau tumakninahnya. Mahum soalnya ya? Naam. Kita lihat alaikumus sakinah nih. Wajib atas kalian sakinah, tenang. Nah, ucapan tenang di sini untuk apa? Menjelaskan bahwasanya yang sebelumnya tadi fala ta'tuha tas'aun. Jangan kalian mendatanginya dalam keadaan lari. Wa'tuha tamshun, dan datangilah dalam keadaan jalan. Ini tujuannya apa? Biar sakinah. Biar tenang. Paham ya? Ini perlu diperhatikan juga di sini. Mendatangi dalam kondisi jalan ini bukan berarti memperlambat, bukan. Kalau seandainya memungkinkan jaraknya mungkin dekat, jalan kaki ya bagus. Tapi kalau jaraknya agak jauh ya harus dengan sepeda ontel pun ditempuh. Walaupun dengan motor pun enggak masalah, dengan mobil pun enggak ada larangan. Maksudnya di sini datangilah dalam kondisi itu santai. Mendatanginya itu ya, enggak buru-buru, kemudian apa? Ketika salat tidak tenang, jangan seperti itu. Paham ya? Karena zaman sekarang kan mungkin ya jaraknya ada yang jauh, ada yang dekat. Kalau seandainya jaraknya dekat dia jalan kaki bagus. Paham ya? Pahalanya insyaallah semakin banyak karena setiap langkah kan dihitung. Paham ya? Nah, dan yang naik motor, naik sepeda ontel pun bukan berarti enggak dapat pahala juga, dapat pahala juga. Cuman berbeda halnya dengan yang jalan kaki tadi, selama tidak apa? Selama tidak terlambat salatnya atau yang semisalnya, pahalanya besar juga. Karena setiap langkahnya dihitung pahala di situ. Naam. Kemudian ucapan alaikumus sakinah, ini walaupun zahirnya berkaitan masalah salat, tapi ternyata ini para ulama membawa kepada makna umum. Umum bagaimana maksudnya? Maksudnya wajib bagi kita untuk tenang dalam semua keadaan dan kondisi. Jadi enggak boleh kita bikin suatu keributan seperti demonstrasi, teriak-teriak pinggir jalan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang apa? Orang-orang barakallahu fikum khawarij gaya baru. Mereka enggak mau digelari khawarij, enggak mau. Paham ya? Cuman ideologi pemikiran mereka pemikiran pemberontakan. Yang suka demonstrasi, teriak-teriak pinggir jalan, paham ya? Turun di jalanan kemudian turunkan harga apa? BBM, paham ya? Turunkan harga apa lagi? Wafer, paham ya? Intinya demo dia, teriak-teriak. Allah musta'an. Itu semuanya apa? Itu semuanya perlu apa? Perlu diperhatikan. As-sakinah matlubah, ya, tenang, santai. Nah, di sini juga perlu diperhatikan juga perbedaan antara bersegera dengan buru-buru. Nah, bersegera dan buru-buru seakan-akan sama-sama cepatnya ya. Cuman kalau bersegera itu tidak harus buru-buru. Paham ya? Tapi kalau buru-buru belum tentu dia bersegera. Karena buru-buru dia nunda dulu itu. Dia menunda dulu, begitu tegakkan langsung dia berangkat dalam kondisi buru-buru. Paham ya? Tapi kalau bersegera dia santai. Tepat pada waktunya walaupun jalannya pelan. Paham ya? Makanya dalam dalil-dalil menyebutkan untuk apa? Bersegera, bukan berburu-buru. Paham ya? Nah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba, bersegera. Paham ya? Wasari'u, berlomba-lomba, bersegera, bukan apa? Bukan perintah untuk buru-buru, bukan. Karena kalau buru-buru, kalau bahasa Jawanya gerusa-gerusu, itu biasanya melahirkan apa? Ketidaktenangan. Paham ya? Ketidaktenangan dalam suatu ibadah atau yang semisalnya. Kita lihat bagaimana kalau terlambat dan bagaimana kalau dapat salatnya. Fama adraktum fasallu. Maka apabila kalian menjumpai salat tersebut, salatlah bersama mereka.
Ini termasuk cara apa? Cara barakallahu fikum bagaimana kita salat di belakang imam. Kondisi kita misalkan mendatangi masjid atau yang semisalnya. Kalau kalian menjumpai salat tersebut, salat bersama mereka. Paham ya? Ikut salat bersama mereka. Mulai dari mana ya kira-kira? Nanti disebutkan kapan antum jumpai imam dalam kondisi sujud, ruku ataupun tahiyat ataupun misalkan tasyahud atau yang semisalnya, saat itu antum boleh langsung nyusul. Paham ya? Walaupun nanti tetap diawali dengan takbiratul ihram ya, karena pembukaan untuk salat kan. Nah, nanti disebutkan di akhir penjelasan nanti. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan apabila terluputkan dari salat tersebut, kalian terluputkan dari salat tersebut, misalkan taruhlah salat maghrib 3 rakaat, paham ya? Begitu datang sudah terlambat 2 rakaat, berarti ini kurang 1. Nah, fa'atimmu, sempurnakanlah. Nambah sendiri nanti maksudnya ya. Jadi datangnya santai, tenang, bukan berarti sengaja biar terlambat, bukan ya. Maksudnya kalaupun seandainya terlambat, sempurnakanlah gitu loh. Tapi kalau ternyata menjumpai mereka posisi dalam kondisi masih salat bersama mereka. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, hadisnya muttafaqun alaih. Kita lihat penjelasannya bawahnya itu. Qala asy-syarihu asbahullah, qala al-hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala. Ini ingat-ingat ya, kalau al-hafidz Ibnu Rajab sebutkan ya, tidak lain melainkan Ibnu Rajab Al-Hambali rahmatullah alaih. Kitabnya juga sama, Fathul Bari. Paham ya? Kalau dalam hal ini Sahih Bukhari, kitabnya juga sama, Fathul Bari. Jadi Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahmatullah alaih juga punya syarah Sahih Bukhari namanya Fathul Bari, sama. Hanya saja ketika beliau meninggal dunia belum sempat sempurna. Paham ya? Berbeda dengan Fathul Bari karya siapa? Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Ahmad bin Ali rahimahullah, sempurna Fathul Bari. Karena sempurna dan bagus isinya, sampai-sampai suatu ketika Imam Syaukani rahimahullah taala beliau menukilkan kalamnya sebagian para ulama, ditanya tentang bagaimana Fathul Bari. Nah, sampai-sampai beliau mengatakan la hijrata ba'dal fathi. La hijrata ba'dal fathi, maksudnya apa? Tidak perlu hijrah lagi, enggak ada hijrah lagi setelah Fathul Bari. Paham maksudnya? Maksudnya itu kalau sudah membaca penjelasan Sahih Bukhari dengan Fathul Bari cukup gitu loh. Karena bagus sekali. Paham ya? Walaupun di dalamnya masih ada beberapa kritikan mengenai apa? Akidah, dan kalau antum mau tahu cetakan yang paling bagus dan disebutkan beberapa kesalahannya, cetakan Darussalam. Darussalam cetakan Saudi yang ada catatan kaki Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz. Itu bagus sekali. Paham ya? Jadi kalau antum mau beli Syarah Sahih Bukhari Fathul Bari, namanya cetakannya macam-macam, cetakan Saudi, tapi Darussalam itu bagus. Tapi ingat, yang dikasih catatan kaki oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz itu bagus sekali. Nanti ada beberapa barakallahu fikum permasalahan akidah yang beliau sebutkan kritikannya. Nah, kesimpulannya kalau disebutkan qala al-hafidz dah gitu aja. Berarti siapa? Kalau qala al-hafidz itu aja Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih. Tapi qala al-hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Kita lihat kata beliau, ajma'ul ulama'u 'ala istihbabil masyi bis sakinah ila shalah. Masyaallah. Para ulama sepakat mengenai disunnahkannya berjalan dengan tenang menuju salat. Wa tarkil isra' wal harwalah fil masyi, dan juga disunnahkannya meninggalkan isra', buru-buru, berjalan cepat, wal harwalah, lari-lari fil masyi, dalam jalan kaki. Ya, santai aja jalannya, enggak usah lari-lari. Paham ya? Jalan tapi sambil lari-lari pun juga dilarang. Karena apa? Karena nanti sampai tujuan itu tadi nafasnya enggak teratur, sehingga salatnya dikhawatirkan apa tidak tenang. Wa lima fi dzalika min kasratil khuta ila masajid. Tujuan di antara lain adalah tujuannya adalah apa? Tujuan lainnya adalah dikarenakan banyaknya langkah yang dia langkahkan menuju masjid tersebut, itu juga banyak pahala di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi kalau dia jalan dengan jalan cepat, lari, otomatis langkahnya kan bisa dikatakan lebih sedikit, ya enggak? Tapi kalau dia
jalan dengan tenang, santai, langkahnya semakin banyak pahalanya. Ini kalau memungkinkan ya, mungkin jaraknya dekat, jarak tempuhnya itu enggak sampai terlambat sholatnya, ya kan? Tapi kalau misalkan jaraknya agak jauh ya, menggunakan kendaraan tidak ada larangan. Nah, barakallahu fikum. Zaman sekarang kan mungkin orang ada kesibukan atau mungkin kadang barakallahu fikum jarak tempuh yang dulu dekat rasanya jauh ya zaman sekarang ya. Yang dulu kan kelihatannya kan masya Allah ke masjid jalan kaki dekat sekali rasanya dulu ya, karena kayaknya jauh rasanya naik motor. Paham ya? Ya seperti itu, hampir semuanya mengakui. Paham ya? Nah, tapi kalau jalan kaki bagus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ya, kadang-kala jalan kaki tidak masalah. Kalau jarak tempuhnya itu memungkinkan. Bukan berarti nanti khawatir terlambat dan semisalnya. Kalau khawatir terlambat ya nyari mana yang paling memungkinkan untuk sampai dengan cepat. Intaha al-Fath Ibnu Rajab. Ingat-ingat ya, al-Fath ini Fathul Bari. Fathul Bari, na'am. Wastadalla bi hadzal hadits ala husuli fadilatil jamaah bi idraki juz'in min as-shalah. Dan para ulama berdalilkan dengan hadis ini mengenai apa? Nah, seseorang mendapatkan keutamaan jamaah walaupun dia menjumpai salah satu bagian dari salat, walaupun enggak semuanya yang dia lakukan, yang dia dapatkan salat. Dia tidak mendapatkan salat secara keseluruhan, hanya sebagian saja, dia sudah dikatakan salat jamaah, mendapatkan apa? Keutamaan berjamaah. Taruhlah dia dapat rakaat terakhir lah misalkan. Paham ya? Sudah dikatakan salat jamaah. Liqaulihi fama adraktum fasallu. Yaitu dengan ucapan beliau alaihi wasallam, maka apabila kalian menjumpai salat tersebut, salat bersama mereka. Menjumpai dalam kondisi apapun. Menjumpai dalam kondisi ruku imamnya atau sujud atau i'tidal, salat bersama mereka. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi upayakan bisa diperhatikan ini ya, jangan sampai buru-buru ketika mendatangi salat. Na'am walam yusal bainal qalil wal katsir. Di sini tidak dirinci. Tidak dirinci dan sebutkan antara banyak atau sedikitnya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya banyak sedikitnya yang dia dapatkan, intinya dia mendapatkan bagian dari salat yang dilakukan oleh imam tadi itu, dia dikatakan apa? Mendapatkan keutamaan jamaah. Wa hadza qaulul jumhur, ini pendapat jumhur. Berikutnya, wastadalla bihi aidan ala istihbabid dukhul ma'al imam fi ayyi halatin wajada 'alaiha. Dan juga para ulama berdalilkan dengan hadis tadi tentang apa? Disunahkannya masuk bersama imam di dalam salat. Orang yang ingin salat tadi langsung masuk bersama imam fi ayyi halatin wajada 'alaiha. Dalam kondisi keadaan bagaimanapun imam tersebut. Dia menjumpai dalam kondisi sujud langsung ikut. Dalam kondisi rukuk langsung ikut. Cuman para ulama menjelaskan ya disempurnakan terlebih dahulu dengan takbiratul ihram. Karena membuka apa? Salatnya Allahu Akbar baru dia nyusul. Walaupun sebagian mereka ada mata langsung ikut pun tidak masalah. Tapi ya, nah barakallahu fikum untuk dikembalikan kepada dalil yang barakallahu fikum yang umum bahwasanya pembukaan salat itu kan takbiratul ihram rukun. Paham ya? Diakhir dengan apa? Dengan taslim atau salam. Kemudian berikutnya wa ma fatakum fa'atimmu. Dan apabila terluputkan, kalian terluputkan salat tadi itu enggak semuanya dapat, terluputkan sebagian rakaatnya, fa'atimmu, maka sempurnakanlah. Menyempurnakannya ya sendirian. Dalam kondisi dia kan mungkin masbuk ya, atau mungkin terlambat itu ya. Naam. Ai akmilu hadza. Naam, ai akmilu hadza huwa shahih. Makanya sempurnakanlah, inilah yang benar. Sempurnakanlah. Kalau misalkan taruhlah terlambat 1 rakaat, ya nambah sendiri atau 1 rakaat. Terlambat 2 rakaat, nambah 2 rakaat seperti itu. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya hadis yang kita ambil ini hadis seputar apa? Anjuran untuk mendatangi suatu ibadah di antaranya salat dengan tenang, hudu' was sakinah, tidak buru-buru, tidak lari. Paham ya? Agar apa? Agar ketika salat na'am barakallahu fikum tidak apa? Terhilangkan yang namanya tuma'ninah dan kekhusyuan. Naam. Dan apabila menjumpai kondisi imam salat, maka saat itu juga langsung dia ikut salat. Yang keliru, biasanya sebagian orang keliru nunggu. Jadi
imamnya lagi sujud dia nunggu dulu gini. Tengok-tengok gini dulu. Santai-santai dulu. Kamu masih mau permen karet. Perhatikan. Biasanya seperti itu dihindari ya. Upayakan ketika sudah sholat, yang imamnya telah sujud langsung ikut. Jangan nunggu sampai berdiri dulu baru ikut. Nah, itu keliru. Jadi langsungan. Dengan hadis tadi itu ya. Fama adraktum fasallu. Apabila kalian menjumpai imam dalam kondisi sholat tadi itu, sholatlah bersama imam tersebut. Naam, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah ini yang dihafalkan hadisnya, disetorkan pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.